Baik, di video ini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas-tugas yang sudah kami kerjakan yang dijadikan ujian akhir semester mata kuliah manajemen kualitas. Ujian akhir semester ini dikerjakan secara berkelompok yang beranggotakan antara lain yang pertama ada Yohanes Fernandolonga dengan NIM terbaca, Frimsken Volkes Adu NIM terbaca, Markus T. Amheka NIM terbaca, Priska Manu NIM terbaca, Noviana Gratia Derang NIM terbaca, Maria Langobelen NIM terbaca, Laode Jimin Nurhadi NIM terbaca, Aloysius Kaju NIM terbaca, Conrardus Ferini Beni NIM terbaca, Edgar Lopez NIM terbaca, dan yang terakhir Sandy Embola NIM terbaca. Pertama-tama kita akan membahas uji validasi. Yang pertama A. Uji validasi kualitas informasi. Correlation P1 Person correlation P1 1, P2 0,815, P3 0,789, P4 0,808, P total 0,911. Sync to tilde P1 kosong, P2 0,000, P3 0,000, P4 0,000, P total 0,000. N-nya 109, P2 109, P3 109, P4 109, P totalnya 109. P2 person correlation P1 0,15, P2-nya 1, P3-nya 0,842, P4-nya 894, P total 0,950. Sync to tilde P1 0,000, P2-nya 0, P3 0,000, P4 0,00, P total 0,00. N-nya dari P1 sampai P4 dan P total adalah 109. P3 person correlation P1 0,789, P2 0,842, P3-nya 1, P4-nya 0,840, P total 0930. Sync to tilde P1 0,00, P2 0,00, P3-nya 0, P4-nya 0,000, P total 0,000. P4 person correlation, P1-nya 0,808, P2 0,894, P3 0,840, P4-nya 1, P total 0,948. Sync to tilde dari P1 sampai P3 0,000, P4-nya 0, P totalnya 0,00. N-nya dari P1 sampai P total 109. P total person correlation P1 0,911, P2 0,950, P3 0,930, P4 0,948. P totalnya 1. Sync to tilde P1 sampai P4 0,000, P totalnya 0. N-nya dari P1 sampai P4 109, P totalnya 109. Correlation is significant at the 0,001 level to tilde. Yang berikutnya B. Uji validasi kepuasan pengguna. Correlation P1 person correlation P1 1, P2 901,
P3669, P4670. P total 922. Sing totalit. P10, P2 sampai P4 0,000, P total 000. N P1 sampai P4 109, P totalnya 109. P2 person correlation 901, P21, P3677, P4635, P total 914. Sing totalit P1, P3, P4 000, P20, P total 000. N-nya 109, totalnya 109. P3 person correlation 669, P1, P2677, P31, P4674, P total 848. Sing totalit P1, P2, P4 000, P3-nya 0, P total 000. N-nya P1 sampai P4 109, totalnya 109. P4 person correlation P1 670, P2 635, P4 P3 674, P41, P total 845. Sing totalit P1 sampai P3 000, P4-nya 0, P totalnya 000. N-nya masih sama 109, P total 109. P total person correlation P1 922, P2 914, P3 848, P4-nya 845, totalnya 1. Sing totalit 000 untuk P1, P2, P3, dan P4. P totalnya 0. N-nya 109 untuk P1 sampai P4, P totalnya 9. Correlation is significant at the 0,0 level totalit. Oke, selanjutnya uji validitas kualitas sistem informasi. Oke, yang pertama di sini untuk korelasinya, untuk hasilnya dari 10 pertanyaan. Pertanyaannya P1, P2, P3 dan sampai P10 serta totalnya ya. Oke, yang pertama untuk Pearson correlation SIG tabel 2. Untuk hasilnya ya, pertanyaan satunya 1 berbanding 109, P2-nya seperti ini. Teman-teman bisa melihatnya. Selanjutnya untuk Pearson correlation SIG 2, tabel 2 atau pertanyaan yang kedua untuk korelasinya. Untuk hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga untuk Pearson korelasinya SIG 2 seperti ini teman-teman. Untuk P totalnya yaitu 896. Selanjutnya untuk pertanyaan yang keempat, versinya juga 898. Oke, teman-teman bisa melihat di sini sampai pertanyaan yang ke-10 ya untuk kualitas sistem informasi dan totalnya sama dengan satunya. Oke, selanjutnya uji validitas minat pengguna. Oke, untuk validitas pengguna sama seperti di atas, kita melihat korelasinya ya. Di sini minat pengguna ada 8 saja ya. Oke, untuk hasilnya teman-teman bisa melihat di sini pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4 sampai pertanyaan 8-nya dan total. Oke. Berikut persyaratan standar hasil uji validitas yang umum digunakannya. Untuk signifikan persennya harus lebih kecil dari 0,05, artinya item tersebut valid ya. Jika signifikan tabel
2 toilet lebih kecil dari 0,01 artinya item berkorelasi tinggi, sedangkan signifikan tabel 2 toilet lebih kecil daripada 0,05 artinya item berkorelasi. Hasil pengujian dengan menggunakan SPSS 0,00 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan SPSS di atas, dapat kita simpulkan bahwa hasilnya valid. Dikatakan valid karena dilihat dari SIG2 two-tailed yang hasilnya lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan valid. Baik, untuk nomor 2 bagian A, di sini ada untuk menguji hipotesis, kualitas informasi dan minat pengguna. Untuk data yang sudah diuji seperti ini tampilannya. Untuk variabel internet atau remove, kemudian ada model summary-nya dan juga ANOVA sebagai berikut. Kemudian untuk confidence-nya sebagai berikut dengan hasil sebagai berikut. Oke, untuk perhitungan untuk menguji nilai T, di sini seperti bisa dilihat nilai SIG lebih kecil daripada 0,5, maka nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel. T tabel sama dengan T per 2 dibagi dengan A kurang N dikurang 1, dengan A sama dengan 5% dan seterusnya seperti ini. Kemudian juga seperti ini, nilai SIG 0,000 lebih kecil daripada 0,05, T hitung lebih besar dari T tabel, dengan hasil T hitung adalah 11,171 lebih besar daripada T tabel di mana 2,8 seterusnya. Jadi berdasarkan hasil perhitungan di atas ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kualitas informasi itu sangat berpengaruh terhadap perhitungan, terhadap minat pengguna. Berikut kepuasan pengguna dan minat pengguna. Di sini ada regression. Uji T nilai SIG lebih kurang lebih dari 0,05, nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel. T tabel sama dengan T dalam kurung A per 2 bagi N kurang K kurang 1. A sama dengan 5% sama dengan T dalam kurung 0,05 per 2 bagi 109 kurang 2 kurang 1 sama dengan 0,025 dibagi 107. Nilai SIG 0,00 kurang dari 0,05, T hitung lebih besar dari T tabel 16,923 lebih besar dari 2,866980. C. Kualitas sistem informasi dan minat pengguna. Regression. Uji T, nilai SIG lebih kecil dari 0,05, nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel. T tabel sama dengan T kali dalam kurung A per 2 bagi N kurang K kurang L. A sama dengan 5% sama dengan T kali dalam kurung 0,05 per 2 bagi 109 kurang 2 kurang 1 sama dengan 0,025 bagi 107. Nilai SIG 0,000 lebih kecil dari 0,05. T hitung lebih besar dari T tabel 27,907 lebih besar dari 2,866980. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa kualitas sistem informasi berpengaruh terhadap minat pengguna. Berikut menghitung nilai F. Uji F, nilai SIG lebih kecil dari 0,05, nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel. Nilai F tabel sama dengan 2,35335. Nilai SIGIF 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai F hitung 266,522 lebih besar dari 2,35335. Dari perhitungan di atas, maka dapat kita disimpulkan bahwa kualitas informasi, loyalitas pengguna, dan kualitas sistem informasi sangat berpengaruh terhadap minat pengguna. Oke, baik, kita lanjut ke uji heteroskedastisitas. Jadi di sini kita melakukan uji heteroskedastisitas pada kualitas informasi. Nah, ini
hasilnya ini sudah dibuat transformasi dengan menggantikannya ke res 2. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi kita lihat di convergence-nya. Di sini kita lihat nilai koefisiennya ini. Kita lihat di signifikannya ini, nilai signya ini lebih besar dari 0,05. Jadi ini hasil perhitungan dari uji heterokedastisitas pada kualitas informasi. Untuk hasilnya seperti ini. Jadi hasil koefisiennya itu kita lihat dari X1, X2, X3 nilai signya. Nilai signya ini nilai X1-nya itu lebih kecil dari 0,05. Jadi itu kita lihat dari T-tabel. Kita bisa lihat dari T-tabel atau kita lihat dari T-tabelnya itu 0,05. Jadi 0,013, 0,68, 0,028 terus 0,843 ini nilainya itu lebih besar dari 0,05. Kalau nilainya lebih besar dari 0,05 maka ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke, jadi mungkin dari saya hanya itu saja. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada 3B, kepuasan pengguna. Regression, di sini terdapat data variabel interest. Di sini ada X2, 3, X2, 1, X2, 2. All requested variable interest. Yang B, dependent variable res 3. Dan di sini ada tabel model summary. Model summary di sini 1,351, 123, 098, 50, 624. A-nya predictors, constants X2, 3, X2, 1, X2, 2. Dan di sini ada tabel ANOVA. Di sini terdapat 1 regression residual total, regression 3784, 3, 1261, 4922, 003, residual 2000, 26.909, 105, 256, total 30.000, 1993, 108. A predictor konstan X23, X21, X22. B dependent variable. Dan di sini terdapat tabel selanjutnya coefficients. 1 konstan X21, X22, X23. Dan seperti yang dilihat di tabel berikut. Sekian dari saya, terima kasih. C. Kualitas sistem informasi. Dataset 01. Mode 1. Yang pertama, variabel enter date remove. Mode 1, variabel enter date-nya X3, 9, X35, X31, X32, X33, X34, X37, X36, X39. Variabel remove-nya tidak ada. Metodenya menggunakan metode enter. Hasilnya A. All request variables entered. B. Department
variabel RIS 4. Yang berikutnya, model Sumeri. Model 1, R 307, R square 094, adjuster R square 012, STD error of the estimate 30310. Hasilnya A, prediktor konstan X39, X35, X31, X32, X33, X34, X37, X36, dan X38. Yang berikutnya tabel ANOVA. Model 1, regression residual, regression residual, regressionnya 94, sum of squares-nya 946, df-nya 9, mean square-nya 105, f-nya 1144, sig-nya 340. Residualnya sum of squares-nya 9095, df-nya 99, mean square-nya 092. Kemudian totalnya sum of squares-nya 10.041, df-nya 108. Hasilnya yaitu prediktor kontrasnya konstannya X39, X35, X31, X32, X33, X34, X37, X36, X38. B, dependent variable RIS 4. Kemudian tabel yang berikutnya confidence. Model 1, konstannya untuk Kustendisnya B352, STD errornya 156, kemudian standard koefisiennya beta 1/2082, sigma 040, x3.1, B-nya 109, errornya 074, betanya 299, 146, signya 147. Kemudian x3.2, B-nya 113, errornya 085, betanya 086, 133, 1322. Dari tabel semua di atas, dari tabel koefisiennya, hasilnya di bawah adalah dependent variable RIS 4. Baik, sekarang kita masuk ke bagian 3D, yaitu minat pengguna. Untuk bagian minat pengguna ini, kita masuk ke bagian regression. Lalu untuk tabel yang pertama itu variables, entry atau remove it. Untuk tabel pertama ini variables entry-nya terdiri dari Y4,7, Y4,2, Y4,3, Y4,1, Y4,4, Y4,5 dan Y4,6. Untuk variables remove it-nya itu tidak ada. Lalu untuk metodenya enter, terdiri dari A, all requested variables entry, B, dependent variables RIS 5. Lalu untuk tabel yang kedua itu model summary,
terdiri dari R sebagai 301, lalu R query-nya 91, adjusted R query-nya 28, standard error of the estimate-nya 43.281, yang terdiri dari predictors atau konstan yang dimaksud itu Y4,7, Y4,2, Y4,3, Y4,1, Y4,4, Y4,5 dan Y4,6. Kita masuk ke bagian tabel yang ketiga, itu ANOVA. Untuk ANOVA ini model yang pertama itu regression. Lalu kita masuk ke bagian sum of query-nya itu 1885, untuk DF-nya 7, main query-nya 269 dan F-nya 1438. Lalu untuk seek-nya 1999. Lalu untuk residual, untuk bagian modal, untuk modalnya residual yang kedua itu sum of query-nya yaitu 18.920, untuk DF-nya 101, untuk main query-nya 187, dan F dan seek tidak ada. Untuk totalnya kita masih banyak sum of queries-nya 20.805, DF 108, dan untuk main query F dan seek tidak ada. Lalu dia masuk untuk bagian predictor konstan Y4,7, Y4,2, Y4,3, Y4,1, Y4,4, Y4,5 dan Y4,6. Untuk bagian B, dependent variable res5. Lalu untuk kita masuk ke bagian tabel yang keempat, yaitu coefficient. Kita masuk ke bagian tabel yang pertama, itu konstan. Konstan ini terdapat untuk bagian B yaitu 0,67, untuk standar errornya 237, untuk betanya tidak ada, untuk T 286, seek-nya 775. Kita masuk ke bagian yang pertama, Y4,1. Untuk unstandardized coefficient yaitu min 0,17, standar errornya 0,93 dan betanya min 0,33, T min 177. Untuk seek-nya 860. Yang kedua Y4,2. Y4,2 itu untuk B 0,13, standar errornya 0,89. Lalu untuk betanya 0,26, T-nya 146 dan seek-nya 884. Kita masuk ke bagian yang ketiga, Y4,3. Untuk B-nya 0,76, standar errornya 100, betanya 140 dan T-nya 763. Untuk seek-nya 447. Y4,4. Untuk B-nya min 145, untuk standar errornya 127, betanya min 287, T-nya min 1145 dan seek-nya 255. 4 min, kita masuk untuk modelnya yaitu Y4,5. Untuk B-nya 0,31, standar errornya 177. Untuk betanya 0,57, T-nya 175 dan seek-nya 861. Y4,6. Untuk bagian B-nya 375, standar errornya 192. Untuk betanya 683, T-nya 1959 dan seek-nya 0,059. Untuk model yang terakhir yaitu Y4,7. Untuk B-nya min 285, standar errornya 121. Untuk betanya min 560. Untuk T-nya min 2349 dan seek 0,21. A dependent variable res5. Kita masuk ke tabel yang tadi itu, yaitu dasar seek-nya lebih dari 0,05.
Lalu untuk tidak terjadi heteroskedisitas, lalu untuk sig yang kedua, sig kurang dari 0,05 terjadi heteroskedisitas. Yang keempat, uji multikolinearitas kualitas informasi. Pada tabel ini, variabel insert atau remove. Lihat pada mode 1, variabel insert x1.4, x1.1, x1.3, x1.2 dengan metode enter. Yang berikut tabel yang kedua, konversien model 1 x1.1, x1.2, x1.3, x1.4 dengan linearity statistik tolerance 286, 162, 238, 167 dengan FIF 3497, 6180, 4198 dan 5996. Dependent variable lihat total. Yang berikut tabel berikut linearity diagonals. Mode 1 dimension 1, 2 sampai 5 dengan eigen value-nya 4937, 0,37, 011, 010 dan 006. Condition indeksnya 1000, 11.523, 21.351, 22.726, 29.861 dengan kontaks 00, 94, 06, 0000. X1 dengan variance proportionnya x1.1, 00, 00, 91, 06, 00. X1.2, 00, 01, 01, 17, 81. X1.3, 00, 03, 27, 70, 00. X1.4, 00, 02, 02, 23, dan 73. Yang berikut uji multikolinearitas kepuasan pengguna. Pada tabel ini variabel insert atau remove. Pada mode 1 variabel insert x2.4, x2.2, x2.3, x2.1 dengan metode enter. Koefisiennya mode 1 x1 x2.1 dengan tolerance 171, FIF-nya 5851. Model 2 yang kedua x2.2 dengan tolerance 178, FIF-nya 5633. x2.3 439 dengan FIF-nya 2276. X2.4 dengan toleransinya 459, FIF-nya 2179. Linearity diagonalsnya mode 1 dimensionnya dengan eigen value-nya
4.929. Condition indeksnya 1000, konstannya 0,0, x2.1 00, x2.2 00, x3.2.3 00, dan x2.4 00. Dimension yang kedua 0.033 dengan condition indeksnya 12.239, kontaksnya 74, x2.1 0,04, x2.2 05, x2.3 00, x2.4 00. Dimension yang ketiga 022 dengan condition indeksnya 5031, kontaksnya 16, x2.1 04, x2.2 06, x2.3 05, x2.4 63. Dan dimension keempat 014 dengan condition indeksnya 18.675, konstannya 10, x2.1 02, x2.2 00, x2.3 93, dan x2.4 34. Dan yang terakhir dimension yang kelima 0,05, condition indeksnya 31.654, konstannya 00, x2.1 90, x2.2 89, x2.2 89, x2.3 1, x2.4 3. Yang berikut uji multikolinearitas kualitas sistem informasi. Pada tabel ini mode satunya variabel integer x3.10, x3.1, x3.5, x3.7, x3.2, x3.3, x3.4, x3.9, x3.6, x3.8 dengan metodenya enter. Koefisiennya mode 1 x3.1 dengan tolerance 232, fifth-nya 4303. Model yang berikut x3.2 dengan toleransinya 187, fifth-nya 5339. F3.3 dengan toleransinya 191 dengan fifth-nya 5240. F3.4 176 dengan fifth-nya 5666. Model yang berikut F3.5 dengan toleransinya 217 dengan fifth-nya 4615. F3.6 dengan toleransinya 122 dengan fifth-nya 8228. F3.7 94 dengan fifth-nya 10.670. Yang berikut X3.8 dengan toleransinya 91 dan fifth-nya 11.046. X3.9 129 dengan fifth-nya 7.766. F3.10 185 dengan fifth-nya 5.416. Tabel yang berikut linearity diagonalsnya. Di sini lihat pada tabel mode satunya dimensionnya 1 sampai 11. Bisa dilihat pada tabel.
Yang berikut, uji multikulinearitas minat pengguna. Tabel yang pertama, mode 1 variabel interest x4.8, x4.2, x4.1, x4.3, x4 7, x4.4, x4.5, x4.6 dengan metodenya enter. Koefisiennya model 1 x4.1 dengan toleransi 249, fifth-nya 4010. 4x2.2 dengan toleransinya 294, fifth-nya 3405. x4-nya x4.3 267 dengan fifth-nya 3747. x4.4 dengan toleransinya 147, fifth-nya 7069. Model yang berikut x4.5 dengan toleransinya 0,85, fifth-nya 11.739. Model yang berikut x4.6 toleransinya 0,74, 13.593, x4.7 155 dengan fifth-nya 6.439, x4.8 369 2.773. Sini lihat pada tabel linearity diagonalsnya. Jika nilai toleransinya lebih besar dari 0,100 dan fifth-nya lebih kecil 10, berkesimpulan tidak terjadi gejala multikulinearitas. Jika nilai toleransi lebih kecil 0,10 dan fifth lebih besar 10, berkesimpulan terjadi gejala multikulinearitas. Yang berikut menginterpretasikan hasil. Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan SPSS di atas, dapat kita simpulkan bahwa hasilnya valid. Dikatakan valid karena dilihat dari sig atau 2__ tilet yang hasilnya lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan valid. Berdasarkan uji hipotesis kualitas informasi dan minat pengguna di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa kualitas informasi berpengaruh terhadap minat pengguna. Berdasarkan hasil uji hipotesis kepuasan pengguna dan minat pengguna di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa kepuasan pengguna berpengaruh terhadap minat pengguna. Berdasarkan hasil uji hipotesis kualitas sistem informasi dan minat pengguna nilai T, maka dapat kita simpulkan bahwa kualitas sistem informasi berpengaruh terhadap minat pengguna. Dari hasil uji hipotesis kualitas sistem informasi dan minat pengguna nilai F, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas informasi, loyalitas pengguna, dan kualitas sistem informasi sangat berpengaruh terhadap minat pengguna. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas kualitas sistem informasi, kepuasan pengguna, kualitas sistem informasi, minat pengguna di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa jika sig lebih besar 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan jika sig lebih kecil 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji multikulinearitas kualitas informasi, uji multikulinearitas kepuasan pengguna, uji multikulinearitas kualitas sistem informasi, uji multikulinearitas minat penggunaan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa jika nilai toleransi lebih besar 0,100 dan FIF atau FIF lebih kecil 10,00, berkesimpulan tidak terjadi gejala multikulinearitas.
multikolinearitas, dan jika nilai toleransinya lebih kecil 0,100 dan VIF lebih besar dari 10,00 berkesimpulan terjadi gejala multikolinearitas. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Jika ada penyampaian salah kata dan ucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.